Okay, hai korang. Selamat datang ke dalam channel YouTube aku. Okay, kali ni aku nak cerita pasal kisah seram Kashima Reiko. Kashima Reiko adalah salah satu hantu yang juga banyak diangkat kisahnya dalam industri hiburan Jepang. Kashima Reiko adalah sosok hantu yang berbadan setengah, tanpa kaki, yang berjalan dengan menyeret tubuhnya. Kisah ini berawal dari kota Hokkaido, Jepang. Hantu ini berasal dari seorang gadis yang diserang dan diperkosa, kemudian diseksa oleh sekelompok gangster ketika dia dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Dia kemudian ditinggalkan para gangster itu di dalam keadaan sekarat dan lemah. Dengan tenaga yang masih tersisa, Reiko berusaha untuk merangkak mencari bantuan. Ia pun tiba di persimpangan kereta api yang saat itu sedang sepi. Kerana sangat lemah dan lelah, ia pun pengsan di persimpangan rel kereta api itu. Saat itulah melintas sebuah kereta api dengan kecepatan tinggi dan langsung melintas dan memotong tubuhnya menjadi dua bahagian pinggang. Ia pun tewas ketika itu juga. Tubuhnya yang bahagian pinggang ke bawah tidak pernah ditemukan, dan sejak itu ia pun menjelma menjadi hantu penasaran yang terus berusaha mencari kakinya. Kononnya Kashima Reiko dikabarkan sering muncul di dalam kamar mandi di malam hari di sekolah-sekolah Jepang. Ketika si korban yang kebetulan mendengarnya di kamar mandi, maka ia akan diajukan sebuah pertanyaan oleh hantu tersebut. Di mana kakiku? Kalau si korban ingin selamat, maka jawapan yang harus diberikan seperti ini: kakimu berada di rel kereta api daerah Manshin. Kemudian hantu Kashima akan bertanya lagi, siapa yang memberitahumu tentang hal tersebut? Maka si mangsa harus menjawab, Kashima Reiko-san yang memberitahuku. Namun apabila korban menjawab tidak seperti itu, maka hantu Kashima Reiko akan langsung membunuhnya dengan cara memotong tubuh korban persis seperti Kashima Reiko. Namun kita kena hati-hati. Terkadang Kashima mengajukan pertanyaan perangkap seperti ini: apakah kalian tahu siapa aku? Jika korban menjawab namamu Kashima, maka korban langsung dibunuh saat itu juga oleh hantu tersebut. Jika ingin selamat, maka korban harus menjawab namamu adalah topeng iblis kematian. Kerana di dalam bahasa Jepang, nama Kashima singkatan dari setan dan iblis. Kisah Kashima Reiko ini mempunyai kemiripan dengan kisah hantu Teke-Teke, di mana Teke-Teke juga adalah hantu gadis yang tubuhnya terpotong di pinggang. Namun bedanya, jika Kashima Reiko muncul di toilet kamar mandi sekolah, maka hantu Teke-Teke muncul di jalan-jalan yang sepi pada malam hari. Digambarkan sering membawa sabit besar untuk memotong korbannya menjadi dua bahagian. Dan juga Teke-Teke ini tidak mengajukan pertanyaan kepada korbannya. Dia hanya memikat korbannya yang terhipnosis oleh kecantikannya. Kiranya yang korbannya Teke-Teke ni adalah kebanyakannya dari kaum lelaki, sebab dia kan cantik. Jadi lelaki pula mudah tergoda dengan kecantikan perempuan. Jadi biasalah, buaya terbaga. Aku harap sangat aku jumpa dengan Teke-Teke ni biar mampus kena belah perut dia. Tak adalah gurau je. Untuk kemudian menyerang dan membunuh korbannya dengan memotong tubuh mereka menjadi dua bahagian. The story. Kisah ini terjadi di Jepang. Alkisah di tengah salju yang tengah turun. Dua orang menjalankan sebuah kereta api. Saat mereka tiba di bawah suatu jabatan di daerah yang cukup terpencil, tiba-tiba bam berdebuk. Orang tadi melihat sesosok bayangan jatuh tepat di depan mereka. Kedua orang itu cukup berpengalaman untuk merasakan bahawa kereta yang mereka kendalikan telah mengilas sesuatu. Seorang daripada mereka berusaha keras menghentikan keretanya, dan kereta itu berhenti kira-kira beberapa ratus meter dari tempat kejadian. Seorang daripada orang tadi, andai kata nama dia Ali, memutuskan untuk turun memastikan apa yang telah terjadi. Ia berjalan susah payah di atas gumpalan salju tepat di bawah jabatan yang tadi mereka lewati. Ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Terdapat tubuh seorang wanita di tengah rel. Tubuhnya terpotong menjadi dua kerana terlindas kereta. Satu bahagian adalah bahagian atas tubuh wanita itu, mulai dari pinggang hingga bahagian satunya adalah bahagian pinggang hingga kaki wanita itu. Ia tak bisa melihat wajah wanita itu kerana tertutup oleh rambut hitam panjangnya. Darah wanita itu membasahi salju yang berada di bawahnya. Warna merah itu mengingatkan orang itu akan ais surut dengan sirap merah yang biasa dimakan saat kecil. Ali pun terburu-buru menghapus fikiran mengerikan itu dan segera kembali kepada temannya. Kawannya pun bertanya, andai kata nama kawan dia ni Ibrahim. Ibrahim pun tanya, ada apa? Tanya Ibrahim. Satunya saat melihat temannya kembali. Kita dah langgar seorang wanita sampai putus badannya.
Kondisinya sangat mengerikan. Kemungkinan ia melompat dari atas jabatan. Aku akan memanggil bantuan ke pos polisi terdekat. Kau tetap di sini ya. Pada zaman itu, komunikasi belumlah secanggih sekarang. Apalagi saat itu cuaca sedang buruk. Ali pun tadi akhirnya meninggalkan temannya untuk mencari bantuan. Ibrahim pun dengan sabar menunggu di dalam kereta api. Ia tahu tak ada jadual kereta api melewati daerah ini, jadi ia tenang saja meletakkan kereta api di situ. Selain itu, lokasi ini amat terpencil, bahkan tidak ada satu pun rumah di sana. Hujan salju telah berhenti, meninggalkan tumpukan salju yang tebal di luar. Hanya ada lampu-lampu jalan dari tiang elektrik yang menemani kereta api itu di tengah kegelapan malam. Beberapa saat berlalu, Ibrahim pun mulai mendengar suara di luar kereta api. Terdengar seperti suara sesuatu tengah diseret. Ibrahim pun memanggil nama temannya tadi, namun mana mungkin ia kembali secepat itu. Ibrahim mula mendekat di pintu. "Hello, ada orang di situ?" Tiba-tiba pintu kereta api terbuka dan brak, diikuti dengan jeritan Ibrahim di tengah kegelapan malam. Beberapa jam kemudian barulah si Ali kembali bersama sejumlah polisi. Mereka harus melewati jalan yang penuh dengan tumpukan salji sehingga perlu waktu lama untuk kembali. Namun begitu, sampai je dekat landasan kereta api, Ali berasa ngeri melihat hanya satu bahagian tubuh saja yang terlihat di situ. Hanya ada bahagian bawah wanita itu, sementara bahagian atasnya lenyap. Masih ada titisan darah di situ dan bekas seretan. Apa ada yang memindahkan tubuh wanita itu? Fikir Ali. Namun mana mungkin? Apa tujuannya? Ali dan para polisi pun menuju ke kereta api yang ditinggalkan tadi. Ibrahim panggil Ali. Ia berasa heran melihat pintu kereta api terbuka. Ali sangat heran. Temannya adalah orang yang sangat bertanggungjawab. Mana mungkin ia meninggalkan kereta api begitu saja saat ia diminta menjaganya. Ali dan polisi lainnya mencari-cari di mana Ibrahim. Namun sepertinya ia seperti lenyap di telan malam. Tak ada jejak di tanah. Semua jejak sudah tertimbun oleh salju yang kembali turun. Beberapa jam mereka mencari namun tak ada hasil. Saat Ali mulai putus asa, ia mendongak ke atas. Nafasnya seakan berhenti. Dengan wajah ketakutan, ia menunjuk ke atas. Para polisi itu pun memandang ke atas. Mereka semua sangat ketakutan melihat pemandangan yang sangat ngeri di hadapan mereka. Sejak puluhan tahun menjalankan misi sebagai polis, ini kali pertama mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Di atas tiang elektrik, tubuh Ibrahim sudah kaku kerana membeku. Wajahnya nampak sungguh ketakutan, setengah mati, entah apa yang telah membunuhnya. Suhu yang di bawah 0 ataupun rasa takutnya. Sementara di pinggang Ibrahim melingkar bahagian tubuh wanita yang dilanggarnya itu. Bahagian pinggang ke atas memeluk erat sang Ibrahim yang telah tewas. Cerita di atas cuma sebahagian hiburan buat pencerita horor. Terima kasih, itu saja penutupnya. Thanks korang sempat sudi menonton ceritaku. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.